Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, salve damai Kristus beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Jumat 2 Agustus 2024. Renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil hari ini kita dapat melihat bagaimana Yesus mengalami penolakan. Pada dasarnya, saat Yesus mengadakan pengajaran dan melakukan mukjizat di tempat asalnya, orang-orang merasa takjub akan pengajarannya yang begitu cemerlang. Manusia takjub akan mukjizat yang dibuat Yesus. Tapi setelah mereka takjub, mereka pun mulai mencari siapa dia. Dalam pencarian itu mereka menemukan Yesus adalah hanya anak seorang tukang kayu dan ibunya Maria. Dan mereka juga mengenal siapa saja kerabat-kerabat Yesus. Dalam pemikiran mereka, seorang yang berasal dari keluarga yang sederhana, mengapa bisa membuat pengajaran begitu baik, membuat mukjizat? Setelah mengetahui latar belakang Yesus, walaupun mereka tadinya takjub, mereka berbalik arah. Mereka tidak lagi melihat kelebihan yang mereka rasakan yang telah diberikan Yesus, tapi mereka mulai menilai dengan cara pandang yang subjektif. Mereka menolak. Mereka tidak menerima pengajaran itu karena Yesus bukan dari keluarga para bangsawan, bukan dari keluarga ahli Taurat, tapi dari keluarga seorang tukang kayu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan keseharian kita juga sering seperti orang-orang yang menolak Yesus ini, menilai saudara-saudari kita tidak secara objektif, tidak melihat kualitasnya, tidak melihat kemampuannya, tapi kita cenderung melihat siapa bapaknya, siapa ibunya, bagaimana kehidupan keluarganya. Akhirnya kita pun bertindak menilai secara subjektif. Kita menolak bisikan hati nurani kita bahwa sebenarnya si A itu orang yang berkualitas. Tapi karena ketidakjujuran kita akan menyatakan seseorang itu menjadi kalah atau tidak berkualitas. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, setelah Yesus mengalami penolakan itu, karena mereka mengenal Yesus dari keluarga yang miskin, Yesus berkata, seorang nabi diterima di mana-mana, kecuali di tempat asalnya. Nah, dari pesan Injil bagi kita hari ini, Yesus ingin mengajar kepada kita agar kita sebagai umat Allah, sebagai umat Katolik, marilah menilai secara objektif, jangan subjektif. Dan dalam pesan Injil hari ini juga Yesus mengajar kepada kita, jangan menyerah walaupun dunia tidak menerima saat kita menyampaikan kabar sukacita, kabar gembira Tuhan, Injil Tuhan. Sebab Yesus sendiri mengalami penolakan di tempat asalnya. Kita harus tetap menjalankan tugas kita mengabarkan sabda Allah, walau kita mengalami penolakan. Karena Yesus sendiri sudah lebih dahulu mengalami penolakan itu. Dan kita harus punya prinsip. Kita mengabarkan sabda Allah adalah tugas kita sebagai orang yang beriman, orang yang telah dibaptis. Mereka menerima atau tidak, itu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk terus mewartakan sabda Allah. Amin. Tuhan memberkati.